Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr hari Selasa 8 Oktober 2024 bertepatan dengan 5 dari Rabi' Tsani 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memudahkan bagi saya pribadi untuk melaksanakan safar ke Depok untuk mengikuti daurah asatidah bersama Syekh kami Ruzaik dan Syekh Adil dengan mudah, di mana kita bisa mampir di Muara Bungo, dan alhamdulillah al-ikhwah tidak muqassar ma'ana, maka mereka memberikan tempat tinggal dan makanan. Maka kami ucapkan jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Amalan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, man la yaskurullah la yaskurun nas. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka alhamdulillah, dari nikmat Allah kita mempunyai saudara-saudara kita yang lebih dekat daripada saudara kandung, meskipun bukan dari rahim ibunda kita, namun justru diikat dengan akidah dan manhaj. Maka hubungan keluarga ini lebih dekat dari kekeluargaan dari rahim. Maka Arab berkata, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Maka bisa jadi seseorang menjadi teman dekat, the old friend, the best friend, padahal dia bukan dari rahim, bukan dari ibu, bukan dari rahim yang sama, tetapi kekerabatan yang dijalin dari manhaj dan akidah, justru ini lebih kuat daripada ukhuwah, kekeluargaan yang dijalin dari rahim. Maka alhamdulillah, insyaallah, karena waktu sudah 5.30 dan mungkin kita akan berangkat ke bandara, maka mungkin kita bisa memberikan hanya beberapa menit saja dari apa yang Allah mudahkan kepada kita. Maka ketahuilah ya ibadallah, disebutkan di dalam hadis yang banyak sekali bahwa kaum muslimin dari pendosa yang belum taubat atas dosa-dosanya, maka Allah bisa jadi memasukkan kaum muslimin ini ke api neraka. Dan antum ketahui bahwa seluruh manusia tidak pernah lekang dari dosa. Sehingga kita kaum muslimin yang bukan kafir dan musyrik, namun keseharian kita tidak pernah lekang dari dosa, tidak pernah suci dari debu. Sepandai-pandainya tupai melompat, maka dia pasti akan jatuh pula. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari riwayat Qatadah ibnu Di'amah an Anas ibnu Malik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa seluruh yang namanya manusia, maka mereka pasti dalam keadaan berdosa. Namun sebaik-baiknya mereka yang berdosa adalah bertaubat dan inabah dan kembali kepada Allah. Maka di dalam hadis yang hasan ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita kaum muslimin semuanya tidak pernah lekang dari dosa. Karena lafaz kullu yufidul umum di ilmil usul.
kalimat kullu memberikan makna umum. Sehingga kullu ibni Adam maknanya seluruh, yang mana dia itu adalah keturunan Bani Adam. Baik yang muslim, yang bukan musyrik, dan bukan kafir, maka akan masuk kepada kesalahan-kesalahan, dan dia dari kesalahan itu bisa menjadi dosa-dosa yang besar. Dan dari dosa-dosa yang besar itu, jika mati dalam keadaan belum bertobat atasnya, maka bisa berhak masuk kepada api neraka. Maka hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ali ibn Mas'adah al-Bahili dari Qatadah dari Anas. Maka Ibnu Mas'adah al-Bahili rawi yang saduq. Maka di sini menunjukkan seluruh manusia, terutama kaum muslimin, tidak lekang dari dosa, masuk kepada kebid'ahan dan masuk kepada dosa-dosa yang besar. Kemudian belum bertaubat padanya, maka berhak untuk masuk api neraka. Maka lafaz kullu memberikan makna umum seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Dan Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka apa-apa yang ada di muka bumi ini fan, pasti akan hancur, kecuali wajah Allah Jalla wa'ala yang tetap eksis. Dan begitupun kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahwa seluruh kelompok-kelompok pasti akan membanggakan dari kelompoknya. Maka semua lafaz kullu memberikan makna seluruh, bersifat general. Begitupun di sini kullu ibni Adam, baik kaum muslimin ataupun kufar, semuanya berdosa. Maka di dalam hadis-hadis yang lain telah jelas, dari kaum muslimin itu sendiri bisa masuk api neraka. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka di dalam hadis ini jelas, seluruh umatku asalnya masuk kepada surga karena ketauhidannya, karena keimanannya kepada Allah, tidak seperti orang-orang musyrik dan kafir. Namun di antara mereka ada yang masuk api neraka. Maka dikatakan setiap umatku asalnya masuk kepada surga, illa exception, pengecualian. Illa man aba, dikecualikan bagi mereka orang-orang yang enggan. Maka siapa yang enggan itu? Maka yang enggan itu disebutkan di hadis, faman ata'ani dakhalal jannah, dia muslim dan taat kepada perintahku dan tidak berbuat kemaksiatan, masuk jannah, straight to the heaven, langsung masuk kepada surga tanpa dimasukkan kepada api neraka dulu. Namun di antara mereka faman asani faqad aba. Di sini diketahui bahwa mereka yang enggan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, berbuat dosa-dosa yang besar dan belum taubat atasnya, maka di sini bisa jadi dia masuk kepada api neraka. Maka di hadis ini secara gamblang ada kaum muslimin yang masuk api neraka. Dan juga lafaz-lafaz yang gamblang seperti ini di dalam hadis tentang iftirakul ummah, yang mana hadis ini datang dari Abdullah bin Amr bin al-As, dan datang dari Abi Umamah al-Bahili, dan datang dari Anas ibn Malik, yang lafaznya semuanya sama. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah
Qila wa man ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Wa qala al-jamaah. Wa qala as-sawadul a'zam. Maka di dalam hadis ini pun jelas bahwa akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok golongan. Maknanya lebih banyak daripada kaum Nasara dan Yahudi. Bismillah. Maka di sini kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Dan lafaz kullu di sini yufidul umum. Maknanya semuanya masuk api neraka. Siapa? Ummati, umatku. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Lalu disifatkan. Di saat ditanya siapa yang selamat ya Rasulullah? Di lafaz Abdullah bin Amr bin al-As di Ashabus Sunan dengan lafaz ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang ada padaku, yakni pada para sahabatku, dan aku, yakni sunnahku, dan para sahabatku, dan para salafus soleh. Ma'ana alaihi wa ashabi. Maka lafaz di sini meskipun dhaif dikarenakan dari Abdurrahman ibnu Ziyad al-Ifriqi, namun telah datang dari Anas ibni Malik dan Abi Umamah dengan lafaz as-sawadul a'zam. Mereka kelompok yang besar dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan tabi'i serta itba'ut tabi'i. Dan juga di riwayat al-jamaah, ay ahlus sunnah wal jamaah. Maka di sini menjadi pendalilan juga bahwa akan terjadi perpecahan. Apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat dan tabi'i serta itba'ut tabi'i ternyata sampai kepada kita terjadi 72 kelompok yang lain selain daripada yang dibawa oleh Nabi. Seperti kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok Islam yang notabene mengatakan sunnah padahal bukan sunnah. Maka yang selamat adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. As-sawadul a'zam. Yang disifati dengan mereka yang banyak. Maka yang menyempal sedikit. Maka siapa mereka kelompok-kelompok yang dikatakan Nabi masuk kepada api neraka? Mereka seperti kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Dan mereka seperti kelompok As-Sufiyah. Dan mereka seperti kelompok Al-Khawarij yang di zaman sekarang ISIS. Dan juga mereka kelompok yang terakhir-terakhir seperti Ikhwanil Muslimin. Dan juga kelompok dari Jamaat Tabligh. Dan kelompok dakwah melempem yang bertoleransi dengan Jamaah Tabligh, bertoleransi dengan Ikhwanil Muslimin, meskipun akidahnya mengaku akidah ahli sunnah. Maka semua yang menyelisihi dakwah Nabi kepada sunnah, maka di sini masuk kepada kelompok 72 golongan. Dan dikatakan oleh Nabi, kulluha finnar. Mereka semuanya di api neraka. Maka ini isbat bahwa kaum muslimin ada yang masuk api neraka. Dan begitupun hadis ini tadi sahih li ghairi, ma'ruf disahihkan oleh para ulama. Dan juga yang detail seperti ini, kaum muslimin ada yang masuk api neraka, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad, di mana dalam peperangan melawan kaum musyrikin, maka Nabi berkumpul dengan para sahabat dalam peperangan tersebut dan menunjuk kepada seseorang, yang mana seseorang ini dikatakan kepadanya, man arada an yangdura min ahlin nar falyangdur ila hada. Maka barang siapa seseorang yang ingin melihat penghuni api neraka, maka lihatlah orang ini. Fastaghrabus sahabah. Maka seluruh para sahabat heran. Karena orang ini min ajilatil muslimin. Orang ini dari kaum muslimin yang agung. Para sahabat hidup bersama Nabi. Bahkan berjihad di siang hari. Dan di malam hari melaksanakan sholat malam ma'ruf. Maka orang-orang kaum muslimin merasa heran. Bagaimana penghuni api neraka? Namun
Ini yang berbicara Nabi. Dan ucapan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah apa yang diucapkan Nabi Muhammad dari hawa nafsunya, bukan. Tetapi dia adalah wahyun yuha. Wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan dari hawa nafsunya. Maka akhirnya diikuti terus oleh para sahabat. Hingga akhir suatu hari, maka la yazalu ala khairin hatta lama istajalal maut bidhubabati sayfihi. Maka terus menerus orang ini dalam keadaan baik. Di siang hari dia meradang, menerjang bagaikan singa padang pasir yang menghancurkan orang-orang kafir dengan tebasan pedangnya. Dan di malam hari melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Terus menerus. Maka para sahabat melihat dan mengikuti terus menerus dalam keadaan kebaikan. Bagaimana dia menjadi penghuni api neraka? Hatta yufidul goyah, sampai akhirnya suatu hari dia dalam peperangan yang dahsyat, tidak bisa kembali ke base camp. Juriha, mendapatkan dirinya itu tebasan-tebasan pedang, tusukan-tusukan tombak dan panah dan yang lainnya. Maka didapati badannya dalam keadaan luluh lantak, namun belum mati. Maka itulah bedanya dari zaman peperangan now dengan zaman dulu. Zaman dulu dengan tikaman pedang, tusukan tombak, tusukan panah, dan seterusnya, maka tidak mati dengan cepat. Adapun di zaman now hanya headshot dengan kaliber M16 buatan Amerika ataupun automatic Kalashnikov buatan Rusia, selesai. Satu butir peluru timah panas di kepalanya, headshot, selesai. Atau di dada kirinya, di jantungnya, selesai. Adapun dulu terpotong dan tergores yang dalam, maka belum meninggal. Dan inilah kasus orang tersebut. Maka akhirnya fastajalal maut bidhubabati sayfihi. Dia melaksanakan bunuh diri dengan senjatanya. Maka diacungkan pedangnya ke arah langit dan dia qafaza alaih. Dia menjatuhkan diri kepada pedang tersebut. Fadakhala fi sadrihi fa kharaja baina katifaihi. Maka masuklah dari dada kirinya dan keluar dari tulang belikat punggungnya. Maka orang ini mati, disaksikan oleh para sahabat, bunuh diri. Karena dengan pedangnya sendiri, bukan pedangnya musuh. Maka akhirnya disampaikan kepada Nabi. Sadaqta ya Rasulullah, telah benar engkau wahai Rasulullah. Maka akhirnya Nabi mendengar cerita dari para sahabat, lalu mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha. Maka sungguhnya amal-amal itu yang menjadi seseorang penyebab masuk surga dan neraka, the last destination, dermaga kita di mana di akhir dari the last beyond, perjalanan kita terakhir di dermaga neraka atau di dermaga surga, tergantung dari husnul khotimah dan su'ul khotimah. Dan orang ini su'ul khotimah, maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang ingin melihat kepada penghuni api neraka, lihatlah orang ini. Maka di sini isbat hadis-hadis yang menunjukkan kaum muslimin akan masuk api neraka. Namun bisa jadi Allah mengampuninya, dan itu tahta masyiatillah. Bisa jadi di hari kiamat orang ini di kalangan manusia jelas-jelas masuk api neraka, namun idza afallah birahmatih, Allah mengampuni dia dengan rahmatnya, maka perhitungan tadi bisa jadi dia tidak dimasukkan ke api neraka. Sesuai dari surat An-Nisa, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Namun maduna dzalika, apa ismun isyarah dzalika di sini
Kembali kemana? Kembali kepada kesyirikan. Maduna dzalika liman yasha, kecuali orang-orang yang mempunyai dosa-dosa besar dan seorang muslim dan tidak melaksanakan kesyirikan, maka tahta masyiatillah, bisa jadi Allah mengampuninya. Maka di sini dari rahmat Allah, bisa jadi Allah mengampuni mereka meskipun mati mempunyai dosa besar, karena banyak dalil-dalil, di antaranya seperti hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ibna Adam, innaka idza laqaitani bi qurabil ardi khotoya walam tusrik bi syai'an, wahai bani Adam, jika kamu meninggal dan bertemu denganku dan kamu mempunyai dosa-dosa yang sangat banyak, bi qurabil ardi khotoya, seperti seluas bumi dosa-dosanya, namun kamu datang kepadaku tanpa melaksanakan kesyirikan, fa ini aghfiru laka bi qurabil ardi gufranan. Itu maknanya. Maknanya bahwa aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan begitu pun di hadis bitaqah yang panjang, di mana seseorang yang mempunyai dosa-dosa yang besar, 99 gulungan tercatat dosa-dosanya. Hadis ini panjang, kita ringkas. Dan hadis ini dari Abdullah bin Amr bin al-As dan sanadnya sahih. Maka di hadis bitaqah ini pun menjadi poin pendalilan orang ini lebih pantas masuk api neraka. Namun dari 99 gulungan yang sangat berat, Allah mengeluarkan dari hati orang ini bitaqah la ilaha illallah, di mana orang ini dulu melaksanakan tauhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Maka Allah memberikan kepadanya kartu la ilaha illallah atau la ilaha illallah kart. Maka akhirnya ditimbang. Farufi'atis sijillat wa thuqilatil bitaqah. Di saat ditimbang di mizan, maka menjadi berat kartu la ilaha illallah yang kecil itu, dan menjadi ringan 99 gulungan. Maka ini menjadi pendalilan orang ini diselamatkan oleh Allah. Maka dari dua hadis Abi Dzar dan juga hadis bitaqah ini yang sahih keduanya, menjadi pendalilan bahwa Allah dengan hikmatnya akan memasukkan manusia-manusia yang berhak kepada api neraka padahal dia muslim, dan dengan rahmatnya bisa jadi Allah mengampuninya dan langsung dimasukkan kepada surga. Maka sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa Allah mempunyai sifat yang keras, pemarah, dan duntiqom, balasannya sangat keras, wa syadidul iqab, dan balasannya sangat keras. Namun Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim, dan disebutkan di hadis sifat Allah yang rahmah lebih dominan daripada sifat Allah yang maha murka dan maha membalas. Maka kita mengharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita kepada surganya. Maka dari sini permasalahan yang akan kita jelaskan dan akan kita tutup sekaligus. Lalu jika Allah dengan hikmahnya tidak ridho kepada mereka dan harus memasukkan kepada api neraka, maka bagaimana mereka bisa keluar untuk masuk kepada surga? Maka kita tutup pelajaran itu dengan menjawab pertanyaan retoris ini. Bagaimana keluarnya kaum muslimin? Padahal muslimin lalu bergabung dengan orang-orang musyrik, bergabung dengan orang-orang yang kafir di api neraka. Lalu bagaimana keluar? Jawabnya, keluar kaum muslimin ini dan tidak kekal di api neraka dengan syafaat. Lalu apa definisi syafaat? Syafaat adalah dari segi urf talabul khair lil ghair. Bahwa syafaat itu adalah meminta kebaikan untuk orang lain dan bukan untuk dirinya. Maka maksudnya di sini nanti ada person-person yang meminta kepada Allah bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain agar
orang lain yang dimasukkan kepada api neraka ini untuk dikeluarkan. Itu makna syafa'ah. Dan makna syafa'ah dari segi uruf tadi maknanya seperti itu. Talabul khair lil ghair, meminta kebaikan dari orang lain kepada orang lain. Adapun dari segi al-istilah, talabul afu, meminta ampunan dari Allah agar dikeluarkan dari api neraka bagi kaum muslimin. Maka pertanyaan di sini, siapa yang mampu memberikan asy-syafa'ah? Maka yang memberikan asy-syafa'ah banyak jenisnya. Pertama, Nabi kita Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad akan memberikan syafaat kepada kaum muslimin, para pendosa-pendosa yang ada di api neraka. Maka dalilnya banyak. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisatan min qibali nafsi. Maknanya adalah syafaatku itu lebih berhak bagi mereka orang-orang kaum muslimin yang mengucapkan di dunia la ilaha illallah ikhlas dari isi hatinya. Maka di sini poin pendalilan kita, mereka orang-orang yang masuk api neraka kaum muslimin, maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan juga di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas ibnu Malik, yang hadis ini sahih li ghairih, datang dari berbagai jalan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati, bahwa syafaatku itu untuk mereka orang-orang pendosa-pendosa besar dari umatku. Maka di sini jelas siapa yang memberikan asy-syafa'ah. Pertama adalah Nabi Muhammad. Lalu apakah ada orang-orang yang lain dari manusia dan makhluk-makhluk yang lain? Ada. Dari kaum muslimin juga orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang soleh yang diterima syafaatnya bisa memberikan syafaat kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya, sesama kaum muslimin yang dia kenal. Maka telah datang di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di kitabnya Asy-Syafa'ah, fa inna lil mu'min qad yashfa lil fi'am wa qad yashfa lil qabilah wa yashfa li ahli. Maka bisa jadi seorang muslim yang mempunyai keluarga yang besar, maka dia akan memberikan syafaat untuk kelompoknya, untuk qabilahnya. Maka ada sebagian kaum muslimin mempunyai qabilah, runtutan dari keluarga, seperti marga orang-orang Batak, Simanjuntak, Siregar yang kebanyakan kaum muslimin, Siregar, Nasution misalnya. Maka berapa Nasution? Banyak. Dan berapa Siregar? Banyak. Dan kita dari misalnya keturunan-keturunan Ningrat, Hadi Kusumo, dan juga Hadi di Ningrat, berapa? Banyak sekali. Maka ini semuanya akan memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya dan qabilah-qabilahnya. Maka ini pendalilan dari manusia. Dan juga pendalilan dari manusia, dan ini yang menjadi pula faidah bagi kita, agar kita mencari teman-teman yang soleh. Maka orang-orang yang berilmu dijadikan teman. Seorang yang dai dijadikan teman. Bukan dai dimusuhi. Bukan dai itu dijauhi, tidak mau belajar dengannya, tidak mau sholat dengannya, ataupun dia lebih mementingkan orang-orang yang tidak beragama ataupun orang-orang awam. Maka carilah selektif, mencari teman yang baik, karena teman-teman yang dekat dengannya itu kelak akan memberikan syafaat. Maka jika seorang yang soleh, seorang yang alim berkenalan dengan kalian,
dan mengenal kalian dan menjadi the old friend, the best friend, teman baik, maka jika di hari kiamat kelak akan memberikan syafaat di saat melihat saudaranya dalam keadaan masuk api neraka. Maka hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum ashadda munasyadatan lillahi yaumal qiyamah fi ikhwanikum alladhi udkhila finnar. Fataqulun Rabbana haula yusallun ma'ana. Rabbana haula yasumun ma'ana. Rabbana haula yahujjuna ma'ana. Falimada haula finnar." Maka kata Nabi, maka pada hari kiamat kelak kalian kaum muslimin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu lebih keras kecemburuannya kepada saudara-saudaranya yang dilemparkan kepada api neraka. Maka dia melihat saudara-saudaranya dibakar di api neraka dan dikatakan kepada Allah mengadu, dan tidak sungkan-sungkan mengadu kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, ini yang dibakar di api neraka teman kami dulu seperjuangan, belajar bersama, sholat berjamaah bersama di masjid. Ya Rabb kami, dia melaksanakan puasa bersama kami. Ya Rabb kami, dia melaksanakan haji dan umrah bersama kami. Maka bagaimana kami di surga dan dia di api neraka? Ini makna ucapan Nabi asyadda munasyadatan, bahwa kaum muslimin akan sangat cemburu dan girah di saat melihat saudaranya masuk api neraka dan dia di surga enak. Maka mengadu kepada Allah. Apa jawab Allah? Diberikan pemberian syafaat oleh Allah kepada mereka. Maka dikatakan udkhulun nar, adkhilu wa akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, akhriju ala man araftum. Maka masuk kepada api neraka, keluarkan orang-orang yang kamu kenal. Maka bagaimana mengenal mereka? Mereka dibakar di api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa haula yuhraqun walakin lam tasilu ila makanis sujud wa yuhraquna fi ka'baih au fi wasti rijlaih. Maka mereka diadab, dibakar, namun karena keimanan mereka dan asar dari wudu dan asar dari sholat dan sujud kepada Allah karena kaum muslimin, maka mereka tidak dibakar wajah-wajahnya. Maka dikenali oleh orang-orang muslim. Maka orang-orang muslim yang berhak memberikan syafaat dari alim, dari para da'i, dari orang-orang waliullah yang dicintai oleh Allah, maka masuk kepada api neraka dikenali temannya, dikenali tetangganya, dikenali murid-muridnya, dikenali mungkin guru-gurunya, dikenali teman-teman dakwahnya, dikenali teman-teman dulu menuntut ilmu, karena dia mengatakan haula yusallun ma'ana, dia salat bersama kami, dan dia berdakwah bersama kami, dan dia berpuasa bersama kami, dan melaksanakan haji dan umrah bersama kami. Ya Rabb, kenapa dimasukkan kepada api neraka? Apa kata Allah? Masuk. Keluarkan mereka orang-orang yang kalian kenal, dan wajah-wajah mereka dikenal karena tidak terbakar api neraka. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, faidahnya bagi kita selektif mencari teman. Orang-orang yang soleh didekati, orang-orang yang baik agamanya dan bisa membimbing di dunia kepada hidayah, ikuti dan cintai. Karena apa? Bisa jadi dia pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Maka akhirnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, Allah mengulangi lagi. Akhriju liman araftum. Maka keluarkan lagi yang lainnya. Bagi siapa-siapa yang kamu ketahui. Akhirnya dikeluarkan lagi, dan sampai kepada orang-orang yang tidak dikenal, maka sudah, ini saja yang aku kenal, dikeluarkan dari api neraka. Maka ini pendalilan manusia-manusia yang beriman, yang soleh, yang alim, dicintai oleh Allah, akan memberikan syafaat
Dan bahkan tadi Nabi mengatakan memberikan syafaat li fi'amin wali qabilah, bisa memberikan syafaat bahkan kepada keluarga dari qabilahnya yang besar. Maka ini pendalilan dari tadi Nabi. Dan yang kedua orang-orang yang soleh. Dan kita tutup juga para malaikah dan juga bahkan Allah Jalla wa'ala. Maka mana pendalilan malaikah dan bahkan Allah? Maka di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rabbul Izzah di hadis qudsi, qad syafa'at al-anbiya'u wal mu'minuna wal malaikatu fabaqiya syafa'ati. Maka telah memberikan syafaat Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain untuk kaumnya, dan telah memberikan syafaat orang-orang yang soleh kepada teman-teman dan keluarganya, dan telah meminta syafaat dan memberikan syafaat para malaikat dan diberikan syafaatnya. Tinggal syafaat dariku, karena di antara mereka masih ada yang bergejolak di api neraka. Tinggal syafaatku. Lalu bagaimana syafaat Allah? Maka Allah menggonjang-ganjing dari api neraka. Qabadallahu 'alan nar fayukhrajun man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fayugsalu fi nahril hayah fatambutu kama tambutu habbah fi janibis sayl. Maka akhirnya Allah mengguncang api neraka, keluar semua dari api neraka orang-orang muslim yang tidak kekal di api neraka. Muslim tetapi pendosa besar, mati dalam keadaan su'ul khotimah dan tidak bisa mendapatkan syafaat. Allah tidak menginginkan syafaat dari temannya misalnya, tidak diterima. Syafaat dari malaikat tidak diterima. Syafaat dari Nabi Muhammad tidak diterima. Wallahu a'lam, ini hikmah dari Allah. Maka Allah sendiri akan memberikan syafaat. Maka diguncang api neraka, keluar dan tidak ada yang tersisa, dan dimandikan di sungai kehidupan. Maka dia yang hangus, legam, hitam akan tumbuh seperti tumbuhan yang baru, biji-biji yang tumbuh di tanah-tanah yang terkena air. Maka tumbuh kemudian dimasukkan surga dan disebutkan bahwa mereka utaqa ar-Rahman. Mereka adalah seperti hamba-hamba pembebasan dari ar-Rahman, yang mana mereka adalah orang-orang yang banyak dosanya. Maka dibebaskan oleh Allah masuk kepada surga. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, karena waktu yang singkat kita akan ke bandara. Maka kita berdoa kepada Allah. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wa an yursyida wulata umurina wa an yurziqana ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dari fitnah-fitnah yang besar dan kecil, seperti rongrongan OPM dan PKB dan KKB dan yang lainnya. Dan yang kedua, kita meminta kepada Allah agar membimbing pemimpin-pemimpin negeri kita seperti Pak Jokowi dan nanti Pak Prabowo jika naik, dan seluruh staf kementeriannya dan mereka anggota-anggota MPR, DPR di pusat dan daerah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka, karena mereka orang-orang yang membuat konstitusional, membuat undang-undang. Maka diharapkan dengan mereka dibimbing oleh Allah, mereka membuat the rules, undang-undang yang sesuai dengan kebijakan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kami rakyat yang diwajibkan taat kepada pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kita taat kepada mereka di saat mereka taat kepada Allah. Innama ta'ata lima'ruf. Kita melaksanakan ketaatan kepada pemimpin di saat pemimpin dalam keadaan taat kepada Allah. Maka jika pemimpin dalam keadaan taat kepada Allah, selalu dalam bimbingan Allah, dan rakyat juga dalam keadaan taat kepada pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah, maka akan jadilah Indonesia negara yang jaya raya, kaya raya.
Maka kita berdoa seperti itu, agar Allah menjadikan negara ini negara yang baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Maka kemudian kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita dari ilmu yang bermanfaat, terus memudahkan dalam menuntut ilmu, dan juga Allah memudahkan kepada kita rizki-rizki untuk diberikan kepada kita di dunia sebelum akhirah, untuk memberikan makanan, minuman kepada istri-istri kita dan sandang pangan dan papan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.